Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita masih membahas kisah para nabi. Kali ini yang akan kita bahas adalah seorang nabi yang memiliki kelebihan luar biasa. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang memiliki ketampanan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan melihat atau meramal masa depan dengan sangat akurat. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, penasaran kan? Langsung aja kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin hipokitem, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf alaihissalam yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada sang ayah, Nabi Yakub. Dari sinilah Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf alaihissalam kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf, hingga mungkin suatu saat mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan saudara kandungnya, yaitu Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf alaihissalam atau membuangnya ke tempat yang sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dalam sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf. Mereka beralasan akan membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf alaihissalam pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf alaihissalam mulai melancarkan rencana mereka.
Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf alaihissalam dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihissalam yang telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub alaihissalam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf alaihissalam duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah datang kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf alaihissalam di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam, lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf alaihissalam menggelantungkan diri pada tali timba tersebut. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf alaihissalam, tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf alaihissalam dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf alaihissalam adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaika. Nabi Yusuf digoda oleh istri tuannya. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf alaihissalam tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar. Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf merayu dan mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf alaihissalam. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini Yusuf alaihissalam memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf alaihissalam kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan istri tuannya mengejar sambil menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf alaihissalam telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf alaihissalam. Namun Yusuf alaihissalam berkata dirinya tidak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskannya sebenarnya. Yang menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Maksudnya Yusuf alaihissalam yang coba merayu wanita itu.
Lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya sobek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamis Yusuf koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya Yusuf alaihissalam berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf alaihissalam yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf alaihissalam yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf alaihissalam, teman-teman Zulaikha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Yusuf alaihissalam, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Yusuf alaihissalam agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu dipenjarakannya Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf alaihissalam bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Yusuf alaihissalam. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf alaihissalam. Padahal Yusuf alaihissalam sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ia imani. Yusuf alaihissalam pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf alaihissalam beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf alaihissalam berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu, alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Yusuf alaihissalam. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberikan Yusuf alaihissalam untuk menceritakan tentang dirinya itu. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Suatu ketika, Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh yang gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina yang bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Waduh. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas.
Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf alaihissalam teringat bahwa Yusuf alaihissalam mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya." Raja pun memperbolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf alaihissalam di penjara. Setelah itu Yusuf alaihissalam pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf. Di hadapan raja, Yusuf alaihissalam pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Setelah menafsirkan mimpi raja, Yusuf alaihissalam juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun yang dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf alaihissalam dalam menakwilkan mimpi dan memberikan solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf alaihissalam untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan membuatnya dimasukkan ke dalam penjara. Namun Yusuf alaihissalam menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang telah memasukkan Yusuf ke dalam penjara, yaitu Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf alaihissalam tidaklah bersalah. Yusuf alaihissalam tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf alaihissalam dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Nabi Yusuf memperoleh kedudukan tinggi. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf alaihissalam, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Yusuf pun berkata kepada raja, "Jadikan aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf alaihissalam dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf alaihissalam pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia, dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir kepada Yusuf alaihissalam. Sudah beberapa lama Yusuf alaihissalam memerintah dan kala Mesir dilanda paceklik. 10 saudara Yusuf alaihissalam yang dahulu membuangnya ke dalam sumur datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf alaihissalam karena terjadi musim paceklik. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf alaihissalam pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Yusuf alaihissalam menyadari bahwa saudara kandungnya, Bunyamin, tidak datang bersama mereka.
Kemudian Yusuf alaihissalam meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Nabi Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya. Kembalilah saudara-saudara Yusuf alaihissalam ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka, yaitu Bunyamin. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka, bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan, supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang telah dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Yusuf alaihissalam. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf alaihissalam bertemu dengan Bunyamin. Lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam keheranan, tapi Yusuf alaihissalam menegaskan, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku, Bunyamin." Yusuf alaihissalam pun juga memerintahkan agar sang ayah, Nabi Yakub beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Yusuf alaihissalam setelah puluhan tahun terpisah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut 83 tahun. Wafatnya Nabi Yusuf. Setelah Yusuf alaihissalam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi, dengan dirinya yang telah berkumpul lagi dengan keluarganya serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia ini adalah fana. Maka dari itu Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Yusuf alaihissalam wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Yusuf alaihissalam selama 17 tahun sebelum wafat. Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar mengubumikannya di wilayah Syam, di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Kemudian Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Yusuf alaihissalam juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Yusuf alaihissalam diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu a'lam. Guys, demikian sekelumit kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam kisah ini. Cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.